حتى إذا جاء أحدكم الموت قال رب ارجعون. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحاب الكرام. أشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس السلام، وأشهد أن سيدنا محمدا صاحب الشرف والاحترام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani rahimakumullah. Tiada kata yang pantas kita ucapkan pada kesempatan waktu ini kecuali puji syukur kepada Allah, karena tidak ada waktu yang sudah lewat melainkan di situ ada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat yang besar nikmat iman, nikmat Islam. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan untuk menjaga nikmat ini sampai kita dipanggil dalam keadaan membawa iman dan Islam. Kemudian ada nikmat Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kita agar kita tidak tersesat. Kemudian ada nikmat lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus sebagai rahmatan lil alamin, sebagai suri tauladan bagi kehidupan kita. Jemaah ikhwanu fillah rahimanillah. Seorang mukmin itu tentu memiliki keunggulan. Keunggulan dari seorang mukmin inilah yang menyebabkan memiliki keistimewaan dibandingkan manusia lainnya, sehingga dimanapun seorang mukmin ini berada, apapun yang dia lakukan, peran dan tugas yang dia embannya selalu memberikan manfaat, selalu memberikan maslahah bagi kehidupan manusia yang lainnya. Maka jadilah manusia yang dikatakan Nabi khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah banyak memberikan manfaat bagi manusia yang lainnya. Jemaah ikhwan fillah rahimanillah. Kemudian tidak jarang Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an sebuah perumpamaan yang dalam hal ini ada hewan sebagai simbolisasi perilaku manusia, khususnya lebah. Lebah ini memiliki keistimewaan, memiliki sifat-sifat yang baik yang patut kita tiru, sehingga namanya bukan hanya disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an, namun juga dijadikan sebagai nama surah, yaitu surat An-Nahl. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, masalul mu'min kan nahli, perumpamaan seorang mukmin itu seperti lebah, mengkonsumsi yang baik, memproduksi yang baik, dan kalau hinggap suatu tempat tidak merusaknya. Dan ini menjadi isyarah bagi kita agar kita meniru sifat-sifat positif yang ada pada lebah.
karena apa yang dilakukan lebah itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 68-69, wa auha rabbuka ilan nahli, Tuhanmu mengilhamkan pada lebah, anittakhidhi minal jibali wa minasyajari, anittakhidhi minal jibali buyuta wa minasyajari mimma ya'rishun, untuk membuat sarang dari di pegunungan, di rumah-rumah yang dihuni manusia ataupun di pohon-pohonan. Summa kuli min kullis samarat, kemudian makanlah wahai lebah dari berbagai tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Fasluki subuli rabbiki dzulula, maka tempuhlah jalan-jalan Tuhanmu yang dimudahkan bagimu. Jama'ikhun fillah rahimani rahimakumullah. Berita ini menunjukkan bahwasanya lebah itu memiliki sifat naluri alami untuk membuat sarang yang sekiranya aman, nyaman dan terlindung. Sekarang bandingkan apa yang dilakukan lebah dengan apa yang dilakukan kita sebagai seorang mukmin. Di antara ciri karakter lebah itu adalah idza akalat thayyibah. Jika makan, dia makan yang baik-baik. Jadi lebah itu karakternya selektif sekali di dalam memilih makanan. Kalau tidak baik, tidak akan dimakan. Beda dengan lalat, apa saja dimakan, termasuk kotoran dimakan. Jama'irul fillah, ini juga menjadi perumpamaan. Hendaklah kita sebagai seorang mukmin harus selektif memilih makanan. Usaha kita betul-betul halal. Sebagaimana perintah Allah, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai manusia, makanlah apa-apa yang di muka bumi ini dari perkara yang halal lagi thayyib. Halal itu adalah perkara yang boleh menurut syarat, perkara yang boleh menurut syariat Islam. Sedangkan thayyib itu adalah perkara yang baik menurut syarat kesehatan, entah itu bergizi, tidak menyebabkan kita merusak tubuh kita dan sebagainya. Maka setiap halal itu belum tentu thayyib. Contoh minuman bersoda, umpama kue-kue yang manis-manis halal, namun dalam sisi yang lain tidaklah baik bagi orang yang menderita penyakit tertentu, misalnya penyakit apa itu diabetes umpamanya, atau goreng-gorengan, makanan siap saji halal, namun bagi penderita kolesterol tinggi mungkin kurang baik. Jama'in fillah rahimakumullah. Kita lihat lebah. Lebah itu kalau makan bunga tidak mau kalau sudah dijamah oleh lebah lainnya. Artinya dia tidak mau merebut bunga yang sudah dikuasai oleh lebah lainnya. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita di dalam muamalah. Hendaklah tidak, Islam melarang untuk menawar barang yang sudah ditawar oleh orang lain. Kita tunggu saja mereka antara meneruskan untuk membeli atau tidak. Seringkali sebagian manusia itu keliru di dalam berkompetisi, merebut hal-hal yang sudah diusahakan oleh orang lain. Misal tetangga kita punya usaha baru sukses, lalu diantara manusia tetangganya iri juga buka usaha baru yang sama, kemudian merebut pelanggan-pelanggannya, dia merusak harganya dan sebagainya, ataupun menghalang-halangi apa yang diusahakan orang lain, mempersulit urusan orang lain, dan ini bukan merupakan sifat karakter daripada orang beriman. Kemudian ma'asyarul muslimin sidang Jumat rahimakumullah,
Di sini yang lebih ditekankan lagi adalah makanan yang halal. Karena bagi seorang mukmin makanan halal itu diimani, dipercaya akan membawa keberkahan hidupnya, rizkinya barokah, pikirannya, hatinya bersih, jernih, sehingga dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik pula. Beda dengan orang yang makan harta yang halal, maka kehidupannya tidak ada keberkahan, rizkinya enggak barokah, sulit doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan akan mempengaruhi perilaku-perilaku selanjutnya, akan selalu mengarah pada perbuatan yang buruk pula. Termasuk amal ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah. Maka zakat yang dia keluarkan, termasuk haji, umroh, kalau masih bercampur ongkosnya dari perkara yang haram, maka tentu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karakter yang kedua, wa in wadu'at thayyibah. Jika dia memberi yang baik. Salah satu hewan yang produktif itu adalah lebah. Dia memproduksi madu, propolis dan sebagainya. Apa yang dia produksi, yang dia hasilkan bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk kita, manusia yang di sekitarnya, untuk bobat, untuk bisnis, dijual dan sebagainya. Maka dalam kehidupan kita, apa yang kita berikan kepada orang lain hendaklah yang bermanfaat, bahkan yang terbaik. Berikan dari harta yang halal, termasuk ucapan kita, mari kita jaga, jangan sampai menyakiti perasaan ataupun rakyat. Berapa banyak orang-orang yang di atas sana, pejabat tinggi, tidak pandai menjaga lisannya sehingga menyakiti, bodoh-bodohi rakyatnya. Dan juga tidak boleh mengambil keuntungan orang lain untuk kepentingan pribadinya saja. Kalau kita punya karyawan, mari kita gaji sesuai dengan gaji yang layaklah. Jangan hanya ambil tenaganya saja, giliran waktunya gajian kita kadang kabur, kadang lambat dan sebagainya. Jami'unafillah. Kita lihat lebah. Lebah itu makan bunga, hanya sebagian kecil. Kalau dirupiahkan mungkin tidak ada harganya. Tetapi apa yang dihasilkan dari lebah itu, keuntungannya besar. Bahkan banyak orang yang kaya karena bisnis madu, propolis dan sebagainya. Jami'unafillah. Kemudian yang ketiga, karakter lebah adalah wa in anzalat ala far'i syajaratin lam taqta'hu. Jika dia hinggap di bunga itu tidak merusak. Jadi kita lihat dulu lebah. Kalau hinggap di bunga, dia tidak sepenuhnya anggota tubuhnya itu mendindih bunga. Dia mengepak-epakkan sayapnya, sentuhnya itu halus sekali, pelan-pelan. Demikian sifat lebah seperti itu. Mengapa demikian? Jika tidak mampu mengendalikan tubuhnya, langsung plek menyentuh bunga, khawatir nantinya bunganya itu rontok. Maka ini pelajaran juga bagi kita, dimanapun kita berada, hendaklah memberikan kesejukan, kedamaian bagi sekitarnya. Termasuk alam semesta, mari kita jaga. Jemaah rahmatullah, terkadang manusia itu tamak, rakus pada dunia, terlalu banyak mengambil keuntungan tanpa memikirkan kerusakan lingkungan ke depannya. Dikeruk tanah, gunung, kemudian sungai dibuat untuk area kepentingan pribadi, dibangun dan sebagainya, sehingga ketika air hujan seharusnya lancar, lurus, akhirnya terhalang oleh bangunan yang kita bangun.
pada akhirnya banjir. Inilah musibah yang muncul kepada kita, itu karena ulah kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita, wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Janganlah kalian merusak di muka bumi ini, Allah tidak menyukai hal itu. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di muka bumi ini, di daratan maupun di lautan. Ini karena ulah manusia. Sehingga ketika diberi musibah, liyudhiqahum ba'dallati ma amilu, sehingga mereka merasakan apa yang mereka berbuat. Supaya apa? La'allahum yarji'un, supaya mereka itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sadar apa yang mereka lakukan banyak kelirunya. Kemudian karakter yang keempat adalah lebah itu tidak pernah mengganggu kecuali dia diganggu. Jadi lebah itu baru menyerang kalau dirinya itu terancam, dan ini untuk mempertahankan kehormatannya baru dia menyerang. Apapun yang terjadi nantinya, kematian pada dirinya tidak soal bagi dia. Maka sikap seorang mukmin itu adalah tidak boleh mencari musuh. Kalaupun kita dimusuhi, maka sikap kita tentu membela diri. Karena sejatinya seorang mukmin itu hidupnya selalu mencari kedamaian, tidak memulai untuk konflik. Jamaah ikhwan fillah. Kemudian yang terakhir, yang kelima, karakter lebah itu adalah makhluk. Lebah itu sebagai makhluk sosial yang hidupnya selalu bekerja sama. Hidupnya itu damai, rukun, antar satu lebah dengan yang lain walaupun beda sarang, itu rukun sekali. Jamaah ikhwan fillah rahimanillah. Lebah itu hidup dalam koloni yang terorganisir. Artinya apa? Setiap lebah itu mempunyai tugas dan peran masing-masing. Mereka saling bekerja sama antara satu sama yang lainnya. Ada ratu lebah yang tugasnya untuk bertelur, karena tidak semua lebah yang betina itu menghasilkan telur. Ada lebah pekerja yang tugasnya mencari bunga. Dia terbang walaupun sampai kiloan kilometer, dia terbang mencari bunga, dan juga menghasilkan madu. Ini tugasnya lebah. Kemudian yang ketiga ada lebah pejantan, tugasnya untuk berhubungan dengan ratu lebah. Mereka itu satu sama lain saling melengkapi untuk kelangsungan hidupnya, saling membela. Kalaupun ada komunitas lebah itu diganggu, maka yang lainnya ikut membela. Kita lihat karakter yang lain seperti lalat umpamanya. Lalat itu tidak pernah kita lihat kehidupannya, solidaritasnya tidak ada. Walaupun di hidupnya itu gerombolan, ketika ada makanan, kotoran, itu gerombolan berebut. Tetapi ketika ada komunitas lalat itu diganggu, dia tidak peduli. Dia memperjuangkan lari, memperjuangkan dirinya sendiri tanpa menghiraukan temannya dan lain sebagainya. Jamaah ikhwan fillah rahimanillah. Banyak sekali tentunya karakter lebah ini yang patut kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Lebah itu hidupnya mulia, karena itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia bisa mencapai kemuliaan manakala kita taat kepada Allah. Seperti lebah ini taat kepada Allah. Ketika diperintah untuk makan, dia cari makan yang baik, yang halal. Ketika dia memberi produksi yang baik, bermanfaat bagi lingkungannya. Hidupnya bekerja sama, hidupnya penuh kerukunan, saling membantu, saling membela. Maka sejatinya seorang mukmin itu adalah hidupnya saling membantu sama yang lain, karena kita adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Kita ini bersaudara, ibarat satu tubuh, saling membela, saling membantu, empati. Tidak boleh kita ini acuh
pada penderitaan orang lain. Kita harus berusaha untuk mengurangi penderitaan yang dialami saudara-saudara kita. Mudah-mudahan kita semuanya bisa meniru karakter yang dilakukan oleh lebah sehingga kita menjadi manusia yang baik, menjadi manusia yang banyak memberikan manfaat bagi manusia yang lain dan bermanfaat bagi lingkungannya. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah bil alamin wal aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat aqdil hajat. Allahumma azil islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wa dammir a'da ad-din wa ansur ibadakal muwahhidin. Allahumma aril haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa aril batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. La dzikrullahi akbar. Aqimis salat.